Saudara, izinkanlah saya membagikan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, satu ketika ya, saat rumah kita sudah sepi, anak-anak kita sudah tertidur dalam kehidupan kita semua, lalu kemudian kalian dan saya melihat ke cermin. Saudara, kemudian ketika kita lihat ke cermin, kita terkejut. Ternyata mulai ada kerutan-kerutan baru di wajah kita. Ya, ada kerutan baru di wajah kita. Atau mungkin ketika kita bercermin itu ada uban yang mulai tumbuh di rambut kita. Yang tadinya kita nggak pernah ubanan, rambutnya selalu hitam. Tiba-tiba pas kita berkaca, loh, sudah ada uban ya. Wah, di sini sudah ada uban ya. Bapak Ibu Saudari, saya ini kan kadang punya jenggot nih Bapak Ibu Saudari ya. Kadang atau kumis gitu ya. Kadang jenggot itu bisa ada putih-putih Bapak Ibu Saudari ya. Rambutnya ini ada putih. Terus sudah ada uban, di rambut juga demikian. Sudah mulai sedikit sih, nggak banyak Bapak Ibu Saudari ya. Ada 1, 2 gitu ya, uban gitu Bapak Ibu Saudari. Saudara, jadi ketika kita mulai melihat cermin, kita mulai melihat ternyata kita mulai ada kerutan dan uban ya di tubuh kita semua. Kemudian lalu kita tersadar, ya ampun, cepat sekali waktu sudah berlalu dalam setiap kehidupan kita semua. Rasanya baru kemarin pakai seragam sekolah Bapak Ibu Saudari ya, pakai seragam putih abu-abu Bapak Ibu Saudari ya, atau putih biru SMP gitu Bapak Ibu Saudari. Rasa-rasanya ya Bapak Ibu Saudari cepat sekali waktu itu berlalu. Baru kemarin kita memakai seragam sekolah dengan berjuta-juta mimpi dalam setiap kehidupan kita semua. Sekarang saudara, kita sudah sibuk memikirkan cicilan, memikirkan masa depan anak, memikirkan Bapak Ibu Saudari, atau mungkin saudara bergumul dengan tubuh yang mulai gampang lelah. Ya, mulai ada penyakit seperti tadi Ibu ya mengatakan, pastor doakan sudah terkena tumor dan lain sebagainya. Mulai ada penyakit-penyakit yang kita tidak harapkan itu masuk ke dalam tubuh kita, tetapi saudara, mulai tubuh kita ya Bapak Ibu Saudari berkaitan dengan sakit penyakit yang kita tidak mau tentunya dalam setiap kehidupan kita semua. Yang tadinya kalau keluar malam biasa saja, sekarang mulai gampang lelah. Ya, Bu Atrin sudah mulai memikirkan cucu-cucu ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, hidup ini bergerak begitu cepat, berpindah dari satu fase ke fase berikutnya tanpa dia pernah permisi Pak, permisi Ibu ya Bapak Ibu Saudari yang kasih lihat Tuhan. Dia nggak ngomong sama Bapak Ibu Saudari untuk berpindah ke fase nanti semakin tua, permisi saya mau bawa Bapak Ibu ke fase yang lebih tua dan lain sebagainya. Saudara, hidup ini bergerak begitu cepat, berpindah dari satu fase ke fase berikutnya tanpa permisi dalam setiap kehidupan kalian semua. Dan seringkali di tengah-tengah pergeseran itu kita merasa lelah, kita merasa cemas, kita merasa kehilangan arah di dalam kehidupan kita semua. Di tengah-tengah pergeseran itu, hari ini firman Tuhan mau menyapa kita sekali lagi, bukan untuk menambah beban pikiran kita semua ya Bapak Ibu Saudari, melainkan untuk memberikan sebuah jangkar bagi setiap kehidupan iman kita semua. Saudara, ribuan tahun yang lalu Raja Salomo, seorang yang telah melihat dan mengecap semua fase dalam setiap kehidupannya. Saudara, dia meninggalkan satu rahasia agar jiwa kita tidak hancur di tengah-tengah badai perubahan usia dalam setiap kehidupan kita semua. Rahasia itu adalah takut akan Tuhan, dan itu yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, hari-hari ini kalau kita buka media sosial, kita sering melihat tren dan tuntutan yang berbeda-beda untuk setiap usia dalam setiap kehidupan kita semua. Yang muda, saudara, ditekan dengan istilah FOMO ya Bapak Ibu Saudari, atau takut tertinggal tren. Jadi handphone terbaru, baju yang terbaru, semua yang terbaru. Saudara, mereka tidak mau ketinggalan tren. Bahkan jalan ke sini, temannya sudah jalan ke sana, dia belum, dia pengen ikut-ikutan jalan. Temannya nikah, dia ikut-ikutan nikah dan lain sebagainya. Ya, saudara, yang muda ditekan dengan hal seperti itu. Yang muda juga ditekan dengan krisis identitas dalam setiap kehidupan mereka. Itulah pergumulannya bagi setiap orang-orang muda atau di fase ini. Lalu kemudian yang dewasa, Bapak Ibu Saudari,
ya, yang dewasa dan tentunya yang produktif, itu ditekan dengan apa? Dengan financial freedom. Pokoknya kalau usia-usia tertentu kita harus memiliki financial freedom, sehingga nanti di masa tua kita nggak ngerepotin siapapun dalam setiap kehidupan kita semua. Atau mungkin ada juga yang Bapak Ibu Saudari ditekan dengan, oh kamu itu harus sukses sebelum usia 30 tahun. Pokoknya 30 tahun harus dapetin 1 miliar. Ternyata umurnya udah lewat 31 Bapak Ibu Saudari. Kita stres mikirin 1 miliar kok nggak dapat dalam setiap kehidupan kita. Padahal umur 31, 32, 33 dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudari, karena saudara menonton financial freedom itu. Orang-orang yang memotivasi saudara supaya di usia-usia tertentu saudara sudah sukses. Saudara yang akhirnya membuat banyak dari kita stres. Yang akhirnya banyak membuat dari kita Bapak Ibu Saudari merasa gagal ya di dalam setiap kehidupan keluarga saudara, di meja kerjamu. Sementara Bapak Ibu Saudari itu tadi yang muda sama yang dewasa produktif. Saudara, sementara orang tua, orang yang mulai lansia di dalam setiap kehidupan mereka, ya itu merasa kesepian di sudut kamar karena dunia bergerak terlalu cepat bagi mereka. Anak-anak mereka sudah mulai berkeluarga, mereka sudah mulai punya cucu-cucu dalam setiap hidup mereka. Kemarin ada satu bapak, dia sampaikan kepada saya, Bapak, saya ini baru ditinggal istri 5 tahun meninggal, umur 50 Bapak Ibu Saudari, istrinya itu meninggal di umur 50. Jadi tidak salah Bapak Ibu Saudari, istrinya itu harus minum obat apa gitu ya, ada namanya diabetes gitu Bapak Ibu Saudari, tapi karena istrinya selalu minum itu, dia mendapatkan apa namanya resep dokter itu, tapi lama Bapak Ibu Saudari, sudah lama dia dapetin resep dokternya itu. Tetapi ketika sudah sembuh tubuhnya itu, dia tetap minum resep itu tanpa Bapak Ibu Saudari konsultasi dengan dokter. Jadi akhirnya ibu ini ya dia minum dan kemudian kenalah ke ginjalnya Bapak Ibu Saudari. Yang tadinya ginjalnya aman-aman, tapi karena dia mengkonsumsi obat Bapak Ibu Saudari di luar rekomendasi dokter, walaupun itu sudah direkomendasikan yang lama, tapi kan tubuhnya udah pulih sebenarnya. Seharusnya ketika tubuhnya pulih dia nggak boleh minum obat itu lagi. Ya Bapak Ibu Saudari, tapi ibu ini akhirnya beli sendiri di apotek, dia beli sendiri resep-resep yang lama itu. Dan kemudian dia terkena Bapak Ibu Saudari cuci darah dalam setiap kehidupannya. Belum sampai 1 bulan Bapak Ibu Saudari, ibu ini telah meninggal ya. Jadi suaminya cerita kepada saya, iya Pak, jadi ketika itu malam-malam waktu saya tidur padahal masih ngobrol ya, bapak ini masih kerja waktu itu Bapak Ibu Saudari, dan kemudian ketika ngobrol diminta untuk istirahat, bangun-bangun pagi-paginya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, ternyata istrinya sudah tidak ada. Sudah tidak ada Bapak Ibu Saudari. Jadi habis cuci darah malam-malam, pagi-pagi pas bangunnya Bapak Ibu Saudari, mereka bangun dan ternyata istrinya sudah tidak ada, sudah meninggal di umur 50 tahun. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi kemarin dia cerita sama saya itu sudah ditinggal 5 tahun sama istrinya. Ya Bapak Ibu Saudari. Wah, itu ada perasaan sedih ketika saya mendengar hal itu. Oh iya ya, hidup itu seperti itu. Jadi 3 tahun awal katanya Bapak Ibu Saudari dia galau, dia pergi ke puncak, dia ngebut di jalan dan lain sebagainya. Tetapi dia mendekatkan diri kepada Tuhan dalam setiap kehidupannya, lewat ceritanya ya Bapak Ibu Saudari. Dan hari-hari ini dia merasa bahagia untuk apa? Untuk hidup sendiri dan merawat cucu-cucu Bapak Ibu Saudari. Jadi mainnya sama cucu-cucu. Anaknya kan ya Bapak Ibu Saudari ada sekitar 3 atau 4 anak, tapi anaknya kan sudah punya aktivitas masing-masing. Ya sudah punya tanggung jawab. Tapi akhirnya dia jadi berkat buat cucu-cucunya. Jadi dia selalu main ke rumah anaknya yang perempuan, Bapak Ibu Saudari, untuk menggendong cucunya. Karena itulah kebahagiaan dia katanya Bapak Ibu Saudari. Saudara, ya kita ini yang orang tua mungkin seperti itu. Ya dia juga merasa kesepian. Ya, dan bukan hanya dia, saya rasa banyak setiap orang tua atau orang yang sudah mulai lansia, saudara, itu merasa kesepian di kamarnya mereka, di rumahnya mereka. Karena ternyata anak-anak mereka sudah tidak ada lagi di rumah. Saudara, dunia bergerak terlalu cepat bagi setiap kehidupan mereka. Kita semua sedang berlari dalam perlombaan yang melelahkan ini. Saudara, tapi pernahkah kita bertanya, di manakah ujung
dari semua kejar-kejaran ini. Salomo, orang yang paling kaya. Salomo, orang yang paling berhikmat. Saudara, yang pernah hidup dalam setiap kehidupannya, dia pernah hidup dan dia menulis kitab pengkhotbah di akhir kehidupannya. Seperti sebuah buku harian dalam setiap kehidupan Salomo. Saudara, dia seperti ingin memegang pundak kita semua. Ya, dan dia mau berkata dalam setiap hidup saudara dan saya, aku ini sudah mencoba semuanya, nak. Ya, Salomo itu coba mau berbisik dalam setiap hidupmu dan hidupku. Aku ini sudah mencoba semuanya. Dan semuanya sia-sia tanpa Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari, dia sedang mau berbisik seperti itu dalam setiap fase-fase kehidupan kita. Saudara, di fase manapun usiamu hari ini, berhentilah mengejar angin. Kembalilah untuk memiliki spirit takut akan Tuhan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya percaya setiap kita punya cerita yang unik masing-masing. Setiap peristiwa-peristiwa hidup, termasuk kita yang berumah tangga ya, seperti Bu Atrin. Kita rindu, Bapak Ibu Saudari, suami kita atau istri kita berkeluarga sampai usia tua di dalam kehidupan kita semua. Tetapi saudara, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi hari esok, minggu depan maupun tahun depan dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, itulah rentannya setiap kehidupan manusia. Sehingga saudara, lewat hal ini saudara belajar fase hidup manusia. Saudara diingatkan bahwa di semua fase itu Salomo pernah mengatakan untuk kita memiliki spirit takut akan Tuhan. Saudara, jika kita merenungkan di dalam setiap kehidupan kita semua, Pengkhotbah pasal 12 ayat 13 sampai 14. Pengkhotbah 12 ayat 13 sampai 14 dikatakan demikian. Saya baca dari ayat yang pertama ya, Bapak Ibu Saudari ya. Pengkhotbah 12. Ingatlah penciptamu pada masa mudamu, sebelum kamu menjadi tua dan hidupmu susah, hingga kamu berkata, aku tidak bisa lagi menikmati kesenangan hidup ini. Karena waktu kamu tua, sudah terlambat untuk melakukan kehendak penciptamu. Ini dalam terjemahan TSI ya Bapak Ibu Saudari, saya baca dari terjemahan lain. Pada waktu itu matamu begitu kabur, sehingga tidak lagi bisa melihat bintang dan bulan, dan siang tak lagi terang, tetapi seperti langit yang selalu tertutup awan gelap. Tangan dan kaki yang dulu kuat akan gemetar. Dulu kamu berdiri tegak, tetapi nanti tulang belakangmu akan menjadi bengkok. Gigimu dulu lengkap, tetapi nanti gigimu akan habis, hingga kamu sulit makan. Waktu itu matamu masih melihat, tetapi seperti bayangan saja. Waktu masih muda, kamu dapat membedakan bunyi-bunyian di luar pintu rumahmu, bunyi pembantu yang menggiling gandum, suara-suara burung. Tetapi sesudah tua, telingamu tidak bisa membedakan bunyi lagi. Dan sebelum burung kecil mulai berkicau, di waktu fajar kamu sudah terbangun. Pada waktu kamu tua, kamu akan takut naik tangga ataupun berjalan di tempat yang rata. Rambutmu akan menjadi putih seperti salju, seperti belalang tua yang tidak bisa melompat lagi. Demikianlah kamu pada masa tuamu nanti. Pada waktu itu, obat untuk membangkitkan hasrat berahi pun tidak ampuh lagi. Akhirnya kamu meninggal dan pergi ke tempatmu yang kekal, dan teman-teman di kotamu akan meratap. Ingatlah pada penciptamu sebelum hidupmu berakhir, bagaikan tali kalung perak halus yang patah atau mangkuk emas yang diremukkan. Selesaikanlah segala kegiatan hidupmu, bagaikan pompa air sumur yang rusak total. Tubuhmu hancur seperti bejana tanah liat yang diremukkan. Lalu tubuhmu yang berasal dari tanah akan kembali menjadi tanah seperti semula, dan nafas kehidupanmu akan kembali kepada Allah yang memberikan kepadamu. Di ayat yang ke-13 langsung saja ya Bapak Ibu Saudari. Sesudah mengetahui semua itu, inilah kesimpulannya kata Salomo ya Bapak Ibu Saudari. Takut dan hormatlah kepada Allah, dan taatilah segala perintahnya. Itulah kewajiban yang utama atau kewajiban kita yang utama. Sebab Allah akan menghakimi segala perbuatan kita, yang baik maupun yang buruk, bahkan yang tersembunyi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jika kita merenungkan hidup kita, hidup ini atau hidup manusia itu seperti sebuah buku yang terdiri dari beberapa bab dalam setiap hidup saudara dan saya. Setiap bab itu memiliki tantangan sendiri, keindahannya sendiri, dan tentunya air matanya sendiri di setiap bab-bab kehidupan kita semua. Kita beralih dari masa anak-anak yang polos pada waktu itu
menjadi remaja dan pemuda yang penuh semangat, yang berapi-api di dalam setiap kehidupan kita semua. Lalu kemudian dari masa remaja pemuda itu kita masuk ke masa dewasa yang penuh dengan tanggung jawab dalam setiap kehidupan kita semua. Dan akhirnya saudara, tiba-tiba kita semua ada di masa tua, di mana tubuh mulai melemah dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, pertanyaannya bagi kita semua, apa benang merah yang menjaga agar hidup kita tidak runtuh di tengah-tengah perubahan fase-fase tersebut dalam setiap hidup saudara? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, seorang raja yang berhikmat yang bernama Salomo ini, raja yang paling kaya pada zamannya, dia telah mencoba segala hal di bawah matahari. Dia menuliskan kesimpulan dari seluruh pengembaraan hidupnya, saudara, bahwa di setiap fase hidup yang ia amati dan ia alami dalam setiap kehidupannya, ada satu pesan absolut, ya, ada satu pesan yang kuat, yang gaungnya tidak pernah berubah sampai hari ini, yaitu apa Bapak Ibu Saudari? Takut akan Tuhan, fear of God dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, mari sama-sama kita belajar. Pengkhotbah tadi 12 ayat 13 sampai 14. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap manusia. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Saudara, hari ini kita akan melihat bagaimana Salomo menekankan pentingnya takut akan Tuhan, ya, di beberapa fase kehidupan kita semua. Fase yang pertama, saudara, kita belajar fase muda. Fase muda, fase di mana ada kekuatan di dalam setiap kehidupan kita semua. Fase di mana kita mencari identitas kita ketika kita ada di dalam fase muda ini. Saudara, masa muda adalah masa yang paling indah dalam setiap kehidupan kita semua. Amin. Masa muda adalah masa yang penuh dengan energi dalam setiap hidup saudara dan saya. Masa kita punya idealisme mengenai nilai-nilai kehidupan, sama seperti orang yang hari-hari ini tuh yang lagi viral, Bapak Ibu Saudari, saya tidak tahu namanya siapa, tapi dia lagi viral tuh ya, yang dari BEM Jogja, Bapak Ibu Saudari namanya, kalau nggak salah Tio siapa gitu ya, itu dia punya pidato, ya Bapak Ibu Saudari, idealismenya sangat tinggi dalam setiap kehidupannya, pidatonya penuh dengan energi, Bapak Ibu Saudari, dalam setiap kehidupannya. Itulah gambaran masa muda. Saudara, ada peluang-peluang, kita memiliki idealisme di dalam setiap kehidupan kita semua. Namun, saudara, masa muda juga merupakan masa yang paling rentan terhadap krisis-krisis identitas. Masa muda, saudara, juga masa yang paling rentan dengan godaan-godaan di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara-saudari, tantangan bagi orang-orang muda, saudara, di dalam setiap kehidupan orang-orang muda, mereka memiliki tantangan, yaitu mereka, Bapak Ibu Saudari, memiliki kebebasan tanpa batas. Dalam Pengkhotbah pasal 11 ayat yang ke-9, Salomo berkata dengan nada yang realistis, bersukarialah hai pemuda. Ya, Pengkhotbah 11 ayat yang ke-9, Bapak Ibu Saudari, bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi Bapak Ibu Saudari, perhatikan kalimat selanjutnya di dalam Pengkhotbah pasal 11 itu. Ya, tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Saudara-saudari yang terkasih, inilah tantangan bagi setiap orang-orang muda. Ya, ada kebebasan tanpa batas di dalam setiap kehidupan mereka. Dan Salomo memberikan solusi di masa muda itu, di mana ada kebebasan tanpa batas di dalam setiap kehidupan orang-orang muda. Salomo, Bapak Ibu Saudari, memberikan solusinya untuk kita semua di masa muda. Ingat pencipta kita, ingat penciptamu di masa mudamu. Salomo tidak melarang orang muda menikmati hidup, tetapi dia memberikan boundaries, dia memberikan pagar. Pagar itu bernama takut akan Tuhan. Saudara, di dalam Pengkhotbah 12 ayat yang ke-11 dia juga menegaskan, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari yang malang. Yang orang tua udah tahu, Bapak Ibu Saudari, ya, dalam setiap hidup mereka. Masa tua kita pengennya tubuh sehat, tetapi ternyata ada saja sakit ini, sakit itu, sakit ono dan lain sebagainya. Ya, yang tadinya jalan aman-aman saja,
lalu kemudian jalan jadi susah, naik tangga jadi susah, turun tangga jadi susah, naik ke tanjakan jadi susah. Saudara, Amsal 1 ayat 7 mengingatkan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Bagi saudara yang masih muda tentunya, bagi saudara yang ada di fase ini, saya mau mengajak, saudara, takut akan Tuhan di masa muda, itu berarti menyerahkan kekuatanmu, menyerahkan talentamu, menyerahkan masa depanmu ke dalam tangan Tuhan, sebelum dunia ini merusak kehidupanmu dan merusak kehidupanku. Bapak Ibu, jangan tunggu tua di dalam setiap hidup saudara baru bertobat. Amin. Jangan tunggu tua dalam setiap kehidupan kita semua. Nanti ajalah bertobat itu nanti kalau sudah tua. Kalau sampai tua. Kalau nggak sampai tua gimana Bapak Ibu Saudara? Saudara, jangan tunggu tua baru kita bertobat di dalam setiap hidup kita semua. Sejak sekarang saya mengingatkan, sejak masa-masa ini, di masa muda seharusnya Bapak Ibu Saudara. Saudara, kekudusan di masa muda itu adalah persembahan yang paling harum di hadapan Allah. Berjuanglah setiap orang muda di masa ini untuk membawa setiap tubuhmu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, supaya hidupmu kudus ya di dalam setiap kehidupanmu. Inilah persembahan yang apa Bapak Saudari? Yang harum di hadapan Allah. Inilah persembahan yang paling harum ketika engkau dan saya membawa kekudusan di dalam setiap hidupmu. Maka diingatkan Salomo pada masa-masa muda. Ya Bapak Ibu Saudari, dalam setiap kehidupan saudara dan saya, itulah fase di mana orang muda Bapak Ibu Saudari memiliki kekuatan dan pencarian identitas di dalam setiap kehidupan mereka. Saudara, pada hal yang pertama ini, pada fase masa muda ini, masa muda itu dicirikan oleh dua hal di dalam setiap kehidupan orang-orang muda. Yang pertama, ada energi yang meluap-luap. Yang kedua, ada pencarian jati diri dalam setiap kehidupan mereka. Dan Salomo dalam pengkhotbah tadi tidak sedang bersikap sinis atau sarkasme ya saat dia berkata kepada orang-orang muda, bersukarialah hai pemuda. Saudara, justru dia sedang mengakui bahwa masa muda adalah anugerah yang penuh dengan gairah. Makanya kan kalau saudara ke diskotik tuh, Bapak Ibu Saudari, jarang kakek-kakek ada di sana, jarang oma-oma ada di sana. Biasanya yang memenuhi di sana itu orang-orang muda. Ya, dia joget-joget, dia lompat-lompat dan lain sebagainya. Kalau kakek-kakek, nenek-nenek udah lompat-lompat nanti tulangnya patah, Bapak Ibu Saudari. Makanya di sana itu lebih banyak orang muda kan. Saudara, itulah orang muda. Ya, masa yang penuh dengan anugerah, yang penuh dengan gairah. Namun di balik kebebasan itu ada jebakan-jebakan ilusi yang dibuat oleh si jahat. Saudara, orang muda itu sering merasa mereka memiliki waktu tanpa batas. Mereka memiliki Bapak Ibu Saudari kebal terhadap konsekuensi dosa. Karena pada saat itu badannya masih kokoh Bapak Ibu Saudari. Masih belum ada sakit penyakit di dalam setiap hidup mereka. Ya, jadi mereka merasa memiliki waktu tanpa batas. Mereka kebal terhadap konsekuensi dosa. Saya ini berdosa tapi nggak apa-apa tuh. Biasa-biasa aja tuh hidup dan lain sebagainya. Saudara-saudari yang terkasih, ketika Salomo menulis ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, di dalam pengkhotbah 12 ayat yang pertama itu, kata ingat bukan sekedar mengingat di otak, melainkan Bapak Ibu Saudari, kata ingat penciptamu, saudara, berarti saudara ada tindakan. Saudara dan saya bertindak dengan penuh kesadaran bahwa ada pencipta yang memegang hak kepemilikan atas kehidupan kita semua. Amin Bapak Ibu Saudari. Ya, saudara ingatlah ada penciptamu yang memegang hak atas kehidupanmu dan kehidupanku. Saudara-saudari yang terkasih, maka secara rohani pada fase-fase ini takutlah akan Tuhan. Ya, di masa muda berarti saudara belajar menyerahkan hak saudara sebelum nanti dirusak oleh dunia. Belajarlah menyerahkan hak milikmu kepada Tuhan sebelum nanti dunia merusak saudara dengan hubungan-hubungan yang tidak kudus. Ya, pacaran-pacaran yang tidak benar, tiba-tiba memiliki anak tanpa pernikahan Bapak Ibu Saudari. Ya, dalam setiap kehidupan mereka. Ada juga Bapak Ibu Saudari yang miskin dari muda karena main judi dalam setiap hidup mereka, atau tubuhnya rusak karena narkoba dan lain sebagainya. Sebelum dunia merusakmu, saudara, serahkanlah hak milikmu, ya, hak milik hidupmu kepada Tuhan penciptamu. Dunia mengajarkan orang-orang muda untuk menemukan diri mereka sendiri,
Find yourself. Ya, itulah kata motivator-motivator. Temukan dirimu sendiri. Saudara, dunia mengajarkan orang muda untuk menemukan diri sendiri. Find yourself. Melalui apa? Melalui kesenangan-kesenangan duniawi di dalam setiap hidup mereka. Namun kebenaran Alkitabiah menyatakan bahwa identitas sejati itu hanya ditemukan saat saudara dan saya ada di dalam Kristus. Amin. Saudara, itulah identitas sejati saudara sejak masa muda. Hanya bisa ditemukan di dalam Kristus. Maka takut akan Tuhan adalah benteng yang menjaga agar potensi terbesar dalam kehidupanmu waktu muda itu tidak dihancurkan oleh keputusan-keputusan bodoh di masa muda. Ya, walaupun orang-orang muda, Bapak Ibu Saudari, punya fase kekuatan dan pencarian identitas di fase ini, tetapi juga terkadang Bapak Ibu Saudari atau seringkali di fase-fase ini, saudara, ada keputusan-keputusan bodoh yang mereka ambil di dalam setiap kehidupan mereka. Ya, Bapak Ibu Saudari, jadi perhatikan apa yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Inilah fase bagi orang-orang muda. Bagi anak-anak muda, mari kita bicara jujur dari hati ke hati. Hari-hari ini media sosial mendikte bagaimana kalian harus berpenampilan. Sesukses apapun kalian di usia 20-an Bapak Ibu Saudari, dan orang mengajak kalian untuk sukses di usia-usia ini. Dan kemudian kalian mendefinisikan kebebasan sebagai hak untuk melakukan apa saja. Bodoh amat dengan orang lain, bodoh amat dengan orang tua, bodoh amat dengan pendeta, bodoh amat dengan orang-orang yang di luar sana. Yang penting aku bahagia, katanya Bapak Ibu Saudari. Yang penting hubunganku bahagia kalau dia pacaran dan lain sebagainya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, ya, orang-orang muda mendefinisikan kebebasan sebagai hak untuk melakukan apa saja. Ya, pokoknya nongkrong sampai pagi, hubungan tanpa batas, ya, melakukan hubungan suami istri padahal belum menikah dan lain sebagainya. Saudara, tekanan-tekanan ini membuat kalian lelah sebenarnya. Dan tentunya membuat kalian kesepian di dalam setiap kehidupan kalian semua. Ya, kalau saudara menjadikan media sosial mendikte setiap kalian untuk berpenampilan. Lalu kemudian kalian melihat orang-orang yang sudah sukses itu, kalian juga pengen ikutan sukses. Ya, saudara, mari mengingat Tuhan di masa muda bukan berarti hidupmu menjadi kaku. Bukan menjadi, Bapak Ibu Saudari, hidupmu menjadi membosankan. Tetapi Bapak Ibu Saudari, serahkanlah kemudi keputusanmu kepada Tuhan. Serahkanlah kemudi hidupmu, keputusan-keputusan yang kau ambil kepada Tuhan. Saat saudara memilih lingkaran pertemanan, ya Bapak Ibu Saudari, ada lingkaran pertemanan kalian sebagai orang-orang muda. Saudara, tanyakan dalam setiap hidup saudara, apakah mereka, setiap lingkaran pertemanan saya, mendekatkan diri saya kepada Tuhan atau tidak? Ya Bapak Ibu Saudari, kalau tidak, saudara, mulailah saudara berdoa supaya saudara punya lingkaran pertemanan yang lain. Saat saudara menggunakan gadget di kamar-kamar yang sepi, ingatlah Tuhan melihat, Dia mengasihimu, Dia mengasihiku, dan kasihnya terlalu besar. Ya Bapak Ibu Saudari, sehingga jangan sampai kasihnya itu saudara sia-siakan dan membiarkan dirimu dirusak oleh pornografi atau tren yang sia-sia di dalam setiap hidup saudara. Jangan persembahkan sisa-sisa hidupmu kepada Tuhan. Berikanlah masa mudamu, masa yang segar itu, masa yang penuh dengan energi yang kuat itu, dan tentunya masa yang penuh dengan bakat yang sedang mekar Bapak Ibu Saudari, sebagai persembahan yang hidup, yang harum, yang kudus bagi Tuhan di dalam setiap fase masa mudamu. Ya, inilah fase pertama yang kita belajar, fase di mana ada kekuatan dan pencarian identitas di dalam setiap diri orang-orang muda. Yang kedua, saudara, ada fase masa dewasa. Saudara, fase dewasa ini ada fase perjuangan, fase di mana saudara berkarir, fase di mana saudara berkeluarga. Setelah kita melewati fase yang pertama tadi, Bapak Ibu Saudari, kita memasuki fase, atau Bapak Ibu Saudari, manusia memasuki fase ke dewasa. Ini adalah fase di mana hidup terasa sangat-sangat sibuk di dalam setiap kehidupan kalian semua. Membangun karir, mencari nafkah, menikah, membesarkan anak. Wah, kayaknya Bapak Ibu Saudari nggak habis-habis. Sangat sibuk di fase ini. Saudara, di fase ini musuh terbesar kita bukanlah kepolosan lagi. Kalau anak muda kan terkenal masih polos.
Tetapi ya di fase yang pertama tadi ya, Bapak Ibu Saudari, dikenal orang muda yang di fase pertama itu, saudara, biasanya mereka polos ya. Tetapi di fase ini, di fase dewasa, saudara, musuh terbesar kita bukanlah kepolosan lagi, melainkan musuh terbesar kita adalah kekhawatiran, ambisi yang buta yang kita kejar, materialisme dalam setiap kehidupan kalian semua. Yang penting bagaimana mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Pokoknya nilai apapun yang dipakai hajar bleh gitu ya Bapak Ibu Saudari. Yang penting kita bisa timbun, mau uang itu, materi itu, dan lain sebagainya. Tetapi fase ini yang terbesar, saudara, adalah kekhawatiran, ambisi yang buta, dan materialisme. Saudara, tantangan bagi setiap orang-orang dewasa, yaitu di fase ini mengandalkan kekuatan sendiri dalam setiap hidup mereka. Banyak orang dewasa atau pada fase ini terjebak dalam sindrom kesia-siaan yang digambarkan oleh Salomo dalam pengkhotbah itu. Saudara, kita bekerja keras dari pagi ketemu malam atau dari pagi ketemu pagi, mengumpulkan harta, namun hati tetap kosong, hati tetap hampa. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih, Salomo melihat orang-orang yang sukses secara materi, tetapi hidupnya menderita karena tidak melibatkan Tuhan dalam setiap kehidupannya. Itulah yang dilihat oleh Salomo ketika dia melihat orang-orang yang sukses secara materi, bahkan setiap kehidupannya sendiri, saudara, tetapi hidupnya menderita karena tidak melibatkan Tuhan dalam keputusan-keputusan penting. Seringkali tantangan orang dewasa pada fase ini mengandalkan kekuatannya sendiri. Maka Salomo itu memberikan tips, memberikan solusi. Sukses itu yang benar harus pusatnya adalah Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Amsal 3 ayat 5-7, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jadi ketika seseorang dewasa, dia memiliki rasa takut akan Tuhan, saudara, maka gaya hidupnya yang akan berubah. Dalam karir maupun bisnis, dia tidak akan menghalalkan segala cara. Dia tidak akan korupsi saat yang lainnya korupsi. Saudara, dia tidak akan menipu saat yang lainnya menipu. Karena dia tahu ada Tuhan yang melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat. Ada lagu yang sekolah minggu ya, Bapak. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Apa yang jahat, apa yang baik. Gitu ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, jadi ketika fase ini, ketika kita sudah dewasa dan saudara memiliki rasa takut akan Tuhan, maka gaya hidup kita, sekali lagi ya Bapak Ibu Saudari, dalam karir atau bisnis itu, saudara tidak akan menghalalkan segala cara. Yang kedua, dalam keluarga saudara, ketika saudara dan saya memiliki fase ini yang berpusat kepada Tuhan, saudara yang terkasih, maka suami dan istri itu akan saling menghormati. Ya, suami dan istri akan saling menghormati dalam setiap hidup mereka. Amsal 31 ayat 30 mengatakan, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan itu dipuji-puji. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, maka pada fase ini sukses yang benar adalah sukses yang berpusat kepada Tuhan. Maka di fase dewasa, takut akan Tuhan itu Bapak Ibu Saudari menjaga kita agar tidak menjadi hamba uang. Amin. Takut akan Tuhan itu menjaga kita agar saudara bukan menjadi budak terhadap setiap pekerjaan maupun bisnismu. Saudara, ini membuat kita sadar bahwa berkat sejati itu datangnya dari Tuhan, bukan sekedar hasil jerih payah kita semua dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, inilah fase yang kedua. Saudara diingatkan di dalam setiap kehidupan saudara ada fase dewasa, fase perjuangan karir. Saudara, ketika kita masuk ke fase dewasa ini, maka romantisasi masa muda tadi di fase pertama itu mulai menguap, digantikan oleh realitas hidup yang keras. Entah itu tagihan bulanan, entah itu target karir, entah itu persaingan bisnis, entah sikut-sikutan di dalam dunia pekerjaan, entah dinamika di dalam rumah tangga. Bapak Ibu, di fase ini manusia rentan mengalami tadi sindrom kesia-siaan di bawah matahari. Kita bisa sangat produktif secara ekonomi pada fase ini. Namun Bapak Ibu Saudari, dia sangat gersang secara rohani di fase-fase ini. Ya,
Jadi hati-hati di fase ini dalam setiap kehidupan kalian semua. Salomo mengingatkan dalam Amsal 3 ayat yang kelima, janganlah bersandar pengertianmu sendiri. Saudara, mengapa? Karena orang dewasa itu cenderung merasa sudah berpengalaman. Makanya dia mengandalkan kekuatan dia sendiri, mengandalkan kalkulasinya sendiri. Apalagi kalau sudah punya uang. Ya Bapak Ibu Saudari, makanya Salomo mengingatkan, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, kepada hitung-hitunganmu sendiri. Karena orang dewasa ya seperti itu. Dia merasa sudah berpengalaman, sudah tahu segalanya dalam setiap kehidupannya. Dia merasa sudah punya kalkulasi yang matang. Dia merasa sudah punya uang yang cukup. Sehingga pelan-pelan, saudara, hal-hal itu menggeser Tuhan. Ya, dari posisi utama, yang tadinya posisi utama, menjadi sekedar pelengkap saja dalam setiap kehidupan orang-orang tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, secara rohani, takut akan Tuhan di masa dewasa ini adalah tentang kedaulatan dan integritas. Ini adalah ujian. Apakah altar ibadah kita di gereja itu selaras dengan altar kerja, di pasar, di kantor, di tempat bisnis kita? Saudara, takut akan Tuhan di fase ini itu mematikan seharusnya berhala materialisme. Banyak orang fase ini mendewakan uang dalam setiap kehidupan mereka. Dan tentunya ada juga yang mendewakan apa? Status performa. Kalau misalkan statusnya tinggi, dia merasa dikenal karena mobilnya, dia merasa sukses karena rumahnya bagus dan lain sebagainya. Saudara, inilah fase yang seharusnya kita ketika memiliki takut akan Tuhan, kita bisa mematikan berhala materialisme atau mendewakan uang dalam setiap kehidupan kita semua. Kita bisa mematikan berhala performa, mendewakan status-status kita. Ketika saudara memiliki spirit takut akan Tuhan. Saudara, di fase ini takut akan Tuhan bertindak sebagai jangkar agar keberhasilan materi tidak membuat kita sombong. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, ketika saudara ada di fase ini, saudara, takut akan Tuhan itu bertindak sebagai jangkar dalam hidupmu. Sehingga Bapak Ibu Saudari, keberhasilan apapun dalam hidupmu tidak membuat kamu dan saya sombong. Dan kegagalan-kegagalan duniawi itu tidak membuat kita putus asa dalam setiap kehidupan kita semua. Amin. Saudara yang terkasih, mari buat kalian yang sedang berjuang di fase-fase ini, saya tahu betapa lelahnya di fase ini. Saudara, ada tekanan hidup menuntut kalian untuk terus berlari. Terkadang Bapak Ibu Saudari, demi mengejar kesejahteraan keluarga, kita pulang ke rumah dengan tubuh yang sudah capek, sudah letih, hati mungkin yang kosong. Ada godaan terbesar untuk menghalalkan segala cara pada fase-fase ini. Kita menurunkan standar kejujuran. Kita menurunkan Bapak Ibu Saudari yang tadinya kita ibadah setiap minggu, kita mulai turunkan frekuensinya menjadi 2 kali seminggu. Ya, lama-kelamaan menjadi sekali seminggu, lama-kelamaan tidak ibadah. Ya Bapak Ibu Saudari, dalam setiap kehidupan mereka. Saudara, ada orang-orang yang menurunkan standar kejujurannya sedikit demi keuntungan, atau mengabaikan pasangan, mengabaikan anak-anak demi karir, demi pekerjaan. Saudara, firman Tuhan hari ini mau memeluk dan memurnikan kembali motivasi kita. Saudara, bawalah rasa takut akan Tuhan ke dalam tempat pekerjaan kita, ke rumah kita masing-masing. Bawalah itu dalam setiap hidup saudara. Ketika saudara sedang bekerja, bekerjalah dengan jujur. Seolah-olah Tuhan Yesus adalah bos langsung kehidupanmu. Saudara, tolaklah kompromi akan dosa. Mau suap, mau manipulasi data. Ya Bapak Ibu Saudari, bukan karena kita takut tertangkap KPK atau hukum manusia di dalam setiap kehidupan kita semua. Tetapi karena Anda dan saya menghormati kekudusan Allah dalam setiap hidup saudara, maka kita bekerja dengan jujur, kita bekerja dengan giat, seolah-olah Yesus adalah bos kita semua. Saudara, dalam keluarga-keluargamu, kejarlah kekayaan rohani, bukan hanya mengejar aset properti dalam hidupmu. Suami-suami, istri-istri, Bapak Ibu, suami kasihlah istrimu melebihi pekerjaanmu, melebihi mobilmu. Ada bapak-bapak yang saya lihat, Bapak Ibu Saudari, kalau saya jalan di satu perumahan gitu ya, mobilnya gitu kinclong sekali. Tiap hari dicuci, Bapak Ibu Saudari, dibersihkan. Ya, perhatiannya sama kendaraan begitu, Bapak Ibu Saudari, detailnya. Boro-boro istrinya diperhatiin.
Ya Bapak Ibu Saudari, ada loh yang bapak-bapak seperti itu. Ya, makanya firman Tuhan mengingatkan, kasihi istrimu melebihi itu semua. Kasihi istrimu melebihi bisnis dan pekerjaanmu. Dan istri-istri, jadilah wanita yang takut akan Tuhan. Yang tidak menuntut melampaui berkat yang Tuhan beri dalam setiap kehidupan kalian semua. Udah dikasih sekian, masih kurang ini Pak. Udah dikasih sekian, kurang Pak. Gak pernah puas di dalam setiap kehidupan kalian semua. Karena kalian harusnya tahu, suami kalian terbatas dalam hal keuangan. Contohnya Bapak Ibu Saudari. Maka Bapak Ibu Saudari, ayo bersyukurlah. Jangan Bapak Ibu Saudari menjadi wanita yang menuntut melampaui berkat yang Tuhan beri lewat suamimu. Saudara, melainkan kalian jadilah dalam setiap kehidupan kalian semua sebagai pendoa bagi suami kalian semua. Ya, kalau misalkan ada keuangan terbatas setiap minggunya, setiap bulannya, jadilah istri yang berdoa bagi suamimu. Ya Bapak Ibu Saudari, ingat bahwa keberhasilan sejati adalah saat anak-anakmu itu melihat Kristus di dalam hidupmu. Hai dengar para bapak, para ibu, ya, ingat baik-baik bahwa keberhasilan sejati adalah saat anak-anak kita melihat Kristus di dalam setiap kehidupan kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudari, itulah fase yang kedua, fase dewasa atau fase perjuangan. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudara, setelah kita melewati tadi fase muda, fase di mana ada kekuatan dan pencarian identitas, lalu kemudian saudara belajar ada fase dewasa, ya, fase di mana saudara kita berjuang lewat karir, lewat rumah tangga kita semua. Bapak Ibu Saudari, saudara, inilah fase yang berikutnya atau fase yang ketiga, yaitu fase masa tua. Ya, saya tidak tahu saudara ada di fase mana dalam setiap hidup saudara, tetapi pasti saudara ada di salah satu fase ini dalam setiap hidup saudara. Yang ketiga, kita belajar fase masa tua. Saudara, di fase ini orang-orang tua, ya, orang-orang lansia, saudara, mereka mulai sadar, ya, ada fase di mana mereka bisa merefleksikan diri mereka. Dan ada kondisi fisik yang turun dalam setiap hidup mereka. Dulu lari 1 jam masih kuat, sekarang boro-boro 1 jam, setengah jam aja sudah tidak kuat lari Bapak Ibu Saudari dalam setiap kehidupannya. Ya, saudara, fase ketiga ini adalah fase atau masa tua. Salomo dengan sangat puitis sekaligus realistis Bapak Ibu Saudari, dia menggambarkan kemunduran fisik manusia, ya Bapak Ibu Saudari, di Pengkhotbah pasal yang ke-12 tadi. Ya, yang saudara baca tadi di awal, ya, yang saya pakai terjemahan bahasa lain Bapak Ibu Saudari. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, di fase ini yang pertama tantangan masa tua adalah kehilangan dan penyesalan. Saudara, tantangan orang-orang tua ataupun tantangan di masa tua, pada fase masa tua ini maksud saya, saudara, tantangannya adalah kehilangan dan penyesalan. Salomo menggambarkan masa tua sebagai hari-hari di mana Bapak Ibu Saudari, penjaga-penjaga rumah gemetar katanya. Ya Bapak Ibu Saudari, ya itu artinya tangan-tangan kita yang tadinya sehat, ya mulai gemetar, mulai megang sesuatu. Bapak Ibu Saudari, kalau orang tua nih megang sesuatu, kalau saya masih kuat ya bersyukur. Tapi ada orang tua megang sesuatu sudah gemetar-gemetar, Bapak Ibu Saudari, mau minum udah gemetar-gemetar. Nah, Salomo menggambarkan tangan itu mulai gemetar, penjaga-penjaga rumah gemetar. Lalu kemudian dikatakan orang-orang kuat itu membungkuk. Kaki-kaki yang tadinya kuat Bapak Ibu Saudari mulai lemah dalam setiap kehidupan kita semua. Lalu di sana dikatakan ada perempuan-perempuan pengilang berhenti karena berkurang jumlahnya. Ini juga bisa Bapak Ibu Saudari simbol, ya, gigi-gigi kita yang mulai tanggal Bapak Ibu Saudari. Yang tadinya banyak itu mulai tanggal satu persatu. Padahal kita nggak tanggalkan ya gigi kita Bapak Ibu Saudari. Tapi di fase tua ini giginya mulai tanggal satu persatu. Mulailah kita jadi opa oma, ya Bapak Ibu Saudari, yang hanya punya beberapa gigi Bapak Ibu Saudari. Tapi juga ada opa oma yang giginya bagus, ya Bapak Ibu Saudari, karena memang menjaga dari masa mudanya. Ya, lalu kemudian menjadi kabur yang melihat keluar dari jendela. Saudara, artinya apa? Mata itu mulai jadi rabun. Ya Bapak Ibu Saudari ini kasih lihat Tuhan. Lihat sedikit saya ini, ya tadi saya nggak pakai kacamata Bapak Ibu Saudari. Tapi kok sekarang, dulu waktu saya khotbah ya,
Saya melihat jemaat-jemaat itu jelas, clear Bapak Ibu Saudara, beberapa tahun yang lalu. Tetapi sekarang kalau saya buka kacamata gini, saya melihat jemaat-jemaat itu blur Bapak Ibu Saudara ya. Ya padahal saya juga pakai kacamata, tetapi sekarang mulai ada minus Bapak Ibu Saudara. Baca juga mulai pakai, ini apa tulisannya kecil banget gak kelihatan gitu ya Bapak Ibu Saudara. Saudara, itulah tantangan bagi kita yang sudah mulai tua. Ya, mata itu menjadi kabur, apalagi yang sudah lebih dewasa umurnya daripada saya. Tantangan terbesar di masa tua, saudara, ada keputusasaan. Ya, di dalam setiap kehidupan orang-orang tua. Karena apa? Karena kondisi fisik yang mulai melemah. Belum lagi kesepian. Ya, Bapak Ibu Saudara yang melanda orang-orang tua. Ya, karena anak-anaknya sibuk kan, bekerja, sibuk ngurusin anaknya dia yang lain ya, cucu-cucu kalian. Dan kalian mulai kesepian di masa ini. Saudara, mungkin juga ada penyesalan-penyesalan atas masa lalu. Seperti tadi yang saya sampaikan Bapak ini. Ya Bapak Ibu Saudari, dia menyesal. Kenapa itu terjadi? Kenapa istrinya meninggal di umur 50? Padahal dia bisa mengingatkan. Ya Bapak Ibu Saudari, istrinya pada saat itu. Ada penyesalan-penyesalan yang dia sampaikan lewat ceritanya kepada saya. Saya menyesal Pak. Kenapa dia harus minum obat dokter itu? Ya, tanpa rekomendasi update daripada dokter. Ya Bapak Ibu Saudara, dia juga punya riwayat diabetes juga, tetapi dia bilang dia menjaganya dengan makan makanan yang kalau dia misalkan terkena Bapak Ibu Saudara mulai sakit di dalam tubuhnya ini, lehernya dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudara, kolesterol dan lain sebagainya. Saudara, dia mulai menjaga untuk tidak makan nasi. Ya, dia sampaikan, Pak, kalau dari muda lebih bagus nasinya jangan panas-panas kalau lagi dimakan. Pokoknya nasi sampai dingin dulu baru Bapak makan, itu sehat. Dia sampaikan seperti itu. Oh, saya bilang, oh iya Pak, puji Tuhan. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah tantangan terbesar dalam setiap kehidupan orang-orang tua. Ya, ada penyesalan-penyesalan atas masa lalu dalam setiap kehidupan kita semua. Tetapi Salomo pun memberikan solusi. Saudara, di rambut-rambut kita yang putih itu, yang sudah mulai memutih dalam setiap hidup saudara, dia memberikan solusi bagi saudara dan saya, yaitu takutlah akan Tuhan. Saudara, bagi Salomo, masa tua bukanlah masa yang tidak berguna. Ya, masa tua bukanlah masa yang tidak berguna. Jika saudara hidupi di dalam Tuhan, masa-masa tua kita semua, maka itu akan menjadi masa-masa yang juga paling indah dalam setiap hidup saudara. Amsal 16 ayat 31 mengatakan, rambut putih adalah mahkota yang indah. Kita baca ya, Amsal 16 ayat 31, supaya saudara, ya kalau saudara ada di fase-fase ini, saudara bukan hanya masa muda saja yang indah. Amsal 16 ayat 31 juga berkata, rambut putih adalah mahkota yang indah, yang didapat pada jalan kebenaran. Bapak Ibu, orang tua yang takut akan Tuhan, tidak akan menjadi orang tua yang pahit hati. Amin. Orang tua yang takut akan Tuhan tidak akan menjadi orang tua yang pahit hati. Atau yang punya hobi mengeluh dalam setiap kehidupan kalian semua. Tetapi orang tua yang takut akan Tuhan, sebaliknya mereka akan menjadi mentor-mentor iman. Mereka akan menjadi mentor-mentor iman buat anak-anak mereka, buat cucu-cucu mereka. Seperti Salomo yang menuliskan saudara kitab pengkhotbah itu untuk generasi berikutnya di dalam setiap kehidupannya. Saudara, bagi kalian opa oma atau sudah ada di masa-masa ini, dan orang tua saya semua di tempat ini yang sudah lebih dewasa umurnya daripada Pastor Deso, ya kalian juga orang tua kami tentunya. Saudara, masa tua dengan keterbatasan fisik adalah waktu yang paling indah. Untuk apa? Untuk memperdalam keintiman kita dengan Tuhan. Amin. Untuk memperdalam hubungan saudara dengan Tuhan, keintiman saudara dengan Tuhan. Dulu waktu fisik saudara masih sehat, saudara malas-malasan mencari Tuhan. Sekarang saudari, ya fisik itu sudah mulai terbatas. Ya dalam setiap hidup saudara, saudara perdalamlah keintimanmu dengan Tuhan. Perdalamlah keintiman saudara dengan Tuhan. Bangunlah hubunganmu di tengah-tengah keterbatasan itu. Ketika kekuatan fisikmu mulai habis, saudara, biarlah kekuatan rohani justru semakin memuncak, semakin berkibar. Ya, manusia fisik boleh semakin merosot, tetapi batinia, saudara harus semakin cantik dari sehari ke sehari. Yang setuju katakan amin.
Amin Bapak Ibu Saudari. Ya, walaupun kekuatan fisik merosot atau semakin habis, tetapi ada kekuatan rohani yang justru semakin memancar dalam setiap kehidupan kalian semua, para orang tua atau opa oma dimanapun kalian berada. Bapak Ibu, ya kalian menantikan dengan keintiman kalian dengan Tuhan tentunya, bahwa ada rumah abadi yang sudah semakin dekat dalam hidup kalian semua. Amin. Bukan di kuburan rumah abadi kita. Rumah abadi saudara dan saya, ingat, ada nanti bersama dengan Bapa. Ada bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah rumah abadi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, jadi perdalamlah keintimanmu dengan Tuhan di masa-masa tua ini. Ya Bapak Ibu Saudari dalam setiap hidup kalian semua. Jadi fase yang ketiga adalah fase refleksi dan penurunan fisik. Bapak Ibu Saudara-saudari, Salomo menutup kitab Pengkhotbah dengan sebuah deskripsi medis yang sangat puitis tentang penuaan Bapak Ibu Saudari. Saudara bisa membaca ya dari Pengkhotbah 12 ayat 2 sampai 6 tadi. Saudara, tubuh itu yang dahulu kuat itu mulai menjadi lambat, ya. Mulai merosot Bapak Ibu Saudari. Dulu kita ngangkat galon, ngangkat beras 10 kilo, wah masih kuat. Ngangkat galon berapa kilo kita kuat. Tetapi sekarang kalau udah umur tua, boro-boro ngangkat galon Bapak Ibu Saudari, takut pinggangnya, punggungnya nanti aduh sakit dan lain sebagainya. Ya, saudara, yang tadinya kuat mulai menjadi merosot. Penglihatan mulai menjadi kabur. Langkah-langkah kita mulai melambat di dalam setiap hidup kita semua. Dan energi yang kita miliki dulu masih bisa Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, kita bekerja ya tanpa istirahat siang. Sekarang tidak bisa. Ya Bapak Ibu Saudari, mungkin bagi kalian harus istirahat, ya entah itu siang hari, entah itu kalau jam 10 udah capek, pokoknya harus bobo, harus istirahat. Saudara, dulu masih kuat, sekarang tidak kuat lagi karena energi kita mulai menyusut. Tantangan terbesar di masa tua bukanlah kemunduran fisik saja, tetapi tantangan terbesar di masa tua, saudara, adalah krisis makna hidup. Merasa tidak berguna lagi dengan tubuh saudara. Saudara yang terkasih, merasa saudara pahit hati karena terjebak dalam penyesalan-penyesalan masa lalu. Wah, anak-anak saya sudah tidak perhatian sama saya. Dia sudah pergi boro-boro tiap minggu datang ke rumah. Ya, sebulan sekali juga nggak pernah. Dalam setiap kehidupan mereka sudah punya kesibukan masing-masing. Dan akhirnya saudara merasa pahit hati kepada anak-anak saudara itu tidak memperhatikan hidupmu ya di dalam setiap masa tuamu. Saudara, tetapi Alkitab memberikan perspektif yang berbeda. Amsal 16 tadi ayat 31 mencatat bahwa rambut putih adalah mahkota yang indah jika didapat dari jalan kebenaran. Artinya saudara, jika saudara menghidupi hidupmu ya, hidup di dalam takut akan Tuhan, maka Bapak Ibu Saudari, masa tua itu akan menjadi masa yang indah. Jika saudara hidup di dalam takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, secara rohani takut akan Tuhan di masa tua adalah persiapan kita pulang. Amin Bapak Ibu Saudari. Persiapan saudara pulang. Ya, takut akan Tuhan adalah tentang bagaimana saudara persiapan untuk pulang ke rumah kekalmu. Dan saudara mewariskan iman, mewariskan legacy kepada setiap generasi selanjutnya, generasi anak-anakmu. Saudara, fase ini adalah fase di mana keduniawian mulai dilepaskan satu persatu. Ya, keduniawian di dalam setiap hidup saudara mulai dilepaskan satu persatu. Satu ketika ada seorang ibu berkata kepada saya, Bapak Pendeta, saya ini di fase ini sudah tidak memikirkan lagi mengumpulkan harta. Saat ini saya mau menabur untuk rumah Tuhan. Ya, dan akhirnya ibu ini Bapak Ibu Saudari, dia mendukung, dia membeli tanah semua untuk pekerjaan Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari, dia rindu di dalam sisa hidupnya ini, saudara, dia melepaskan atau meninggalkan warisan iman bagi generasi berikutnya. Bukan kepada anaknya saja, tetapi kepada pekerjaan Tuhan. Ya, jadi ibu ini membeli rumah Bapak Ibu Saudari atau membeli tanah untuk membangun gereja Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Dia mengatakan kepada saya, Bapak Pendeta, ini saya lakukan semua karena saya benar-benar terberkati lewat pelayanan seorang hamba Tuhan. Dia mengatakan seperti itu. Dan saya rindu lewat setiap kehidupan saya yang terakhir-terakhir ini, saya memberikan yang terbaik sebelum saya menutup mata. Ya,
Jadi dia membeli tanah itu sekitar berapa miliar Bapak Ibu Saudari untuk membangun rumah Tuhan di sisa hidupnya. Ya Bapak Ibu Saudari, dia belajar menjadi berkat. Ya, fase-fase di mana masa mudanya dia mengumpulkan setiap hal-hal duniawi dalam hidupnya. Tetapi pada fase ini, saudara, keduniawian itu dilepaskan satu persatu. Agar jiwanya tentunya semakin melekat pada kekekalan, bukan kepada harta. Amin Bapak Ibu Saudari. Saudara, takut akan Tuhan pada fase-fase ini mengubah masa tua saudara dan saya. Yang penuh dengan ketakutan itu akan kematian, itu menjadi masa yang penuh dengan pengharapan. Kenapa saudara ada masa yang penuh dengan pengharapan di fase tua itu? Karena saudara akan berjumpa, bertemu muka dengan sang pengantin agung kita semua, yaitu Tuhan Yesus. Itulah yang kita nantikan dari sejak masa kecil kita, remaja kita, masa di mana kita dewasa, sampai masa tua kita semua. Kita menantikan perjumpaan, bertemu muka dengan Tuhan kita, Tuhan yang kita percaya di dalam Yesus Kristus. Saudara, walaupun tubuh ya sudah semakin tua, tetapi kita tidak takut akan kematian. Karena kematian itu tentunya menjadi pengharapan bagi kita berjumpa dengan pribadi agung, juru selamat saudara yang menyelamatkan jiwamu dan jiwaku. Ya, jadi kalau saudara di fase-fase tua, saudara mengalami ketakutan, ayo ganti mindsetnya, ubah mindsetnya. Ya Bapak Ibu Saudari, mati itu bukan akhir dari segalanya. Itulah perjalanan kekalmu dimulai Bapak Ibu Saudari sampai selama-lamanya dalam setiap hidup saudara. Jadi bagi opa oma, bagi orang tua kami yang terkasih yang ada di tempat ini, saudara mungkin hari-hari ini kalian merasa sedih ketika melihat mungkin di cermin, di kaca, dan menyadari tubuh kalian tidak sekuat dulu. Ya Bapak Ibu Saudari, dulu waktu muda tubuh kita kayak Hulk Bapak Ibu Saudari. Sekarang boro-boro kayak Hulk Bapak Ibu Saudari. Ya, sedikit saja sudah mulai capek, sudah mulai udah gak bisa jalan, udah gak bisa lari dan lain sebagainya. Saudara, mungkin kalian merasa menjadi beban bagi anak-anakmu, atau kalian merasa kesepian karena zaman itu berubah begitu cepat. Dan saudara sekarang tertinggal di belakang. Padahal dulu saudara yang bekerja, saudara yang berbisnis. Tetapi ketika anak-anakmu Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan sudah mulai berkeluarga, sepertinya kita mulai tertinggal di belakang. Ya, ada perubahan-perubahan yang begitu cepat. Tetapi dengarkanlah pesan Tuhan hari ini dengan tulus tentunya. Saudara, Tuhan tidak pernah melihat kita dari apa yang bisa kita lakukan. Tetapi Tuhan melihat kita semua dari siapa kalian di hadapannya. Kalian sangat berharga. Saudara, masa tua yang takut akan Tuhan adalah masa yang paling berwibawa di dalam gereja. Banyak orang-orang muda perlu kalian tuntun di masa-masa tua itu. Dan inilah masa-masa di mana kalian menjadi berkat bagi generasi-generasi di bawah kalian semua. Dengan wibawa-wibawa, dengan pengalaman-pengalaman yang kalian punya tentunya. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi di masa tua ini, saya mau mengajak kalian semua, jadilah pendoa syafaat. Ketika kaki kalian mungkin sudah lelah berjalan jauh, ya Bapak Ibu Saudari, lutut dan tangan kita itu juga bisa terangkat di dalam setiap doa. Ya saudara mungkin jalan capek, lari capek di masa-masa ini, tetapi tetap gunakanlah lutut dan tangan kalian yang terangkat di dalam setiap doa. Jadilah pendoa syafaat di masa-masa ini. Karena kita percaya dalam doa, saudara, doa itu memiliki kuasa. Doa itu Bapak Ibu Saudara ada kuasa yang luar biasa di dalam doa. Untuk menopang anak-anakmu, untuk menopang cucu-cucumu, untuk menopang serta gerejanya di dalam setiap hidup saudara. Jadilah pendoa di masa-masa ini. Saudara, ya warisi cerita-cerita iman. Bukan kepahitan kepada generasi selanjutnya. Mungkin saudara berantem sama keluarga ini. Yang saudara ceritain sama anak-anakmu, memang tantemu itu, memang ommu itu begini. Mama juga kesel sama dia, papa juga kesel sama dia. Akhirnya saudara bukan ceritain warisan iman itu. Saudara menceritakan kepahitan di dalam kehidupan kalian. Anak-anakmu nggak tahu apa, ya, cucu-cucumu nggak tahu apa-apa. Jangan biarkan mereka membenci paman-pamannya, membenci Bapak Ibu Saudari, om dan tantenya di dalam setiap hidup mereka. Padahal cuma saudara saja yang harusnya itu bermasalah dengan orang tersebut. Saudara, warisi cerita-cerita iman dalam kehidupanmu, ya, mengenai Tuhan, bagaimana Tuhan bekerja menjamah hidupmu, bukan kepahitan-kepahitannya.
Jangan biarkan hari tua kalian diisi dengan keluhan-keluhan masa lalu. Amin. Memang papamu begitu dari dulu, memang mamamu begitu dari dulu, dan lain sebagainya. Yang saudara mau keluhkan adalah cerita-cerita masa lalu yang menyakitkan dalam setiap hidup saudara. Saudara, mari jadilah mentor yang bijak bagi generasi selanjutnya di dalam setiap hidup saudara. Ceritakan kepada generasi muda, kepada anak-anakmu, kepada cucu-cucumu, bagaimana kesetiaan Tuhan telah menuntun kalian melewati badai kehidupan ini. Ya, Bapak Ibu Saudari, izinkan rambut putihmu itu, ya. Kalau kalian sudah rambut putih, Bapak Ibu Saudari, izinkan rambut putihmu itu menjadi mahkota hikmat. Amin. Izinkan rambut putihmu itu menjadi mahkota hikmat yang memancarkan kedamaian ilahi ketika orang dekat kepadamu, ketika orang mendengar ceritamu. Saudara, sehingga setiap orang yang dekat dengan kita di dalam setiap kehidupan kita semua, tentunya Bapak Ibu Saudari, merasakan kedamaian sorga. Amin. Setiap orang yang dekat kepada saudara merasakan apa, Bapak Ibu Saudari? Kedamaian sorga di dalam setiap hidup saudara dan saya. Ini penting sekali, ya. Jadi mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, perdalamlah, ya, kedalaman pengenalan akan Tuhan pada masa-masa ini. Wariskan cerita-cerita iman, ya. Izinkan rambut putihmu menjadi mahkota hikmat, sehingga orang yang dekat denganmu merasakan kehangatan kasih Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu yang terkasih, waktu itu terus berjalan, waktu itu tidak bisa diputar kembali, dan kita semua sedang bergerak dari satu fase ke fase berikutnya. Ya, semua kita sedang bergerak dari satu fase ke fase berikutnya. Saudara, mari saya mau mengajak kita semua, dimanapun saudara di fase itu, yang tadi kita sudah pelajari, dimanapun posisimu hari ini, entah itu saudara sedang bermimpi di masa muda, atau mungkin saudara sedang berkeringat di masa dewasa, atau mungkin saudara sedang merenung di masa-masa tua saudara. Saudara, satu hal yang saya ingatkan, hanya hidup yang takut akan Tuhan yang tidak akan pernah sia-sia. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah melihat bagaimana Salomo, ya, memberikan seluruh fase-fase hidup manusia dengan satu benang merah yang sama, yaitu bagaimana dia menjelaskan supaya manusia memiliki takut akan Tuhan. Di masa muda, takut akan Tuhan adalah kompas agar kalian tidak tersesat bagi orang-orang muda. Di masa-masa dewasa, takut akan Tuhan adalah jangkar agar kita tidak hanyut oleh ambisi dan kekhawatiran dunia di dalam setiap kehidupan kalian semua. Dan di masa tua, saudara, takut akan Tuhan adalah mahkota dan kedamaian. Saat kita bersiap, Bapak Ibu Saudari, untuk pulang ke rumah kekal kita semua, mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Allah. Jadi apa artinya takut akan Tuhan? Saudara, takut akan Tuhan ini bukan ketakutan seperti seorang budak kepada majikan yang kejam di dalam kehidupan mereka, tetapi fear of Lord, ya, fear of God. Bapak Ibu Saudari, takut akan Tuhan adalah rasa hormat yang mendalam. Ada rasa hormat yang mendalam dalam setiap kehidupan kita kepada Allah yang hidup, yang kita percaya tentunya di dalam Yesus Kristus. Saudara, takut akan Tuhan adalah rasa hormat, rasa kagum yang kudus dalam setiap kehidupan kita kepada Tuhan. Saudara, takut akan Tuhan adalah ketundukan total kepada otoritas daripada Tuhan kita. Karena kita tahu siapa Dia dan betapa Dia mengasihi saudara. Dia rela mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan setiap kehidupan kita semua. Saudara, hari ini di fase hidup dimanapun kita berada, apakah saudara seorang remaja atau pemuda yang sedang mencari jati diri? Apakah saudara seorang dewasa yang sedang lelah dengan beban-beban pekerjaan, tuntutan hidup dalam setiap kehidupan saudara dan saya? Atau apakah saudara seorang tua atau lansia yang sedang berjuang dengan kesehatan hari-hari ini? Dengarkan pesan Tuhan hari ini. Kembalilah takut akan Tuhan. Saudara, hidup di luar Tuhan adalah kesia-siaan. Ya, hidup di luar Tuhan adalah kesia-siaan di atas kesia-siaan. Namun hidup di dalam takut akan Tuhan membuat setiap fase kehidupan itu menjadi berharga. Amin. Menjadi bermakna. Amin.
menjadi kekal di dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya mau tutup pada kesempatan saat hari ini. Waktu tidak akan pernah bisa kita putar. Sekali lagi, tidak akan pernah bisa saudara putar. Lembaran hidupmu akan terus berbalik, suka atau tidak suka. Bapak, Ibu, saudari, masa muda yang gagah pada saat waktu kita muda, itu akan berganti menjadi masa dewasa yang penuh dengan beban. Dan akhirnya akan bermuara pada masa tua yang rapuh dalam kehidupan kita semua. Jangan sampai Bapak, Ibu, saudari, ketika kalian tiba di garis akhir kehidupan kalian nanti, kalian membawa sekeranjang penyesalan dan berkata, hidupku sia-sia. Saudara-saudari, hari ini Yesus tidak meminta kita menjadi sempurna terlebih dahulu untuk datang kepadanya. Dia hanya meminta hatimu. Saudara, di fase dimanapun kalian berada saat hari ini, apakah kalian sedang mencari arah di masa muda, sedang bertarung dengan kerasnya hidup? Jika kalian sudah menjadi fase dewasa, ya, atau sedang merenung di masa-masa tua, Bapak, Ibu, saudari, mari bawalah hidupmu ke altar daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Taruh, letakkan segala ambisi-ambisimu, letakkan segala kekhawatiranmu, letakkan rasa sepi dan lelahmu di kaki salib Kristus. Hiduplah takut akan Tuhan. Sebab hanya bersama dengan Tuhan Yesus, setiap Bapak, Ibu, saudari, fase-fase itu, setiap babak-babak dalam kehidupanmu itu akan bermakna sampai kekekalan. Serahkanlah hidupmu, Bapak, Ibu, saudari, bagi Tuhan Yesus. Dan biarlah pesan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kehidupan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur buat pesan-Mu, buat firman-Mu, bagi kami, bagi hamba-Mu, bagi setiap kami pribadi lepas pribadi, bagi keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, pemilik kehidupan kami. Kami menyadari bahwa hidup kami di dunia ini sangat singkat. Seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu kemudian menghilang, lenyap. Bapa, ampuni kami jika selama ini kami terlalu sibuk mengandalkan kekuatan kami sendiri dan mengabaikan Engkau di sepanjang fase hidup kami. Hari ini kami berdoa, Tuhan, bagi setiap orang-orang muda, materaikan hati mereka dengan rasa takut akan Tuhan, agar kekudusan dan masa depan mereka terjaga dari rusaknya dunia ini. Tuhan, hamba berdoa bagi setiap kepala-kepala keluarga, bagi orang-orang tua, bagi papa-papa, bagi mama-mama dimanapun kalian berada. Semua jemaat di usia dewasa yang sedang berjuang untuk mencari nafkah, berikanlah kekuatan. Tuntunlah setiap keputusan-keputusan mereka dan beri mereka integritas agar mereka tidak menyembah harta, melainkan menyembah Engkau di dalam setiap hidup mereka. Dan hamba-Mu berdoa dengan kasih yang tulus kepada orang tua hamba-Mu yang mungkin lebih tua umurnya daripada hamba-Mu. Tuhan, kepada opa oma kami, kepada orang tua kami yang sudah lanjut usia, Bapa, penuhi hati mereka dengan damai sejahtera-Mu. Biarlah di tengah-tengah keterbatasan fisik mereka, roh mereka semakin menyala, spirit mereka semakin menyala, dan hidup mereka menjadi mahkota iman yang memberkati anak-anak mereka, cucu-cucu mereka. Kami serahkan seluruh hidup kami semua ke dalam tangan Tuhan. Sisa umur kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah hidup kami sepenuhnya menjadi milik-Mu sejak hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi gembala agung kami di setiap fase kehidupan kami itu, kami berdoa dan mengucap syukur. Dan setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan, mari biarlah saudara, keluargamu semua diberkati. Setiap apa yang kau kerjakan diberkati, dirahmati. Setiap bisnis usahamu dirahmati. Rumah tanggamu, istrimu, suamimu diberkati. Anak-anakmu berkati, studi diberkati. Tubuhmu yang sedang sakit biarlah Tuhan pulihkan dengan sempurna bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Jiwamu yang membutuhkan pemulihan dipulihkan dengan sempurna di dalam nama Yesus Kristus. Hubungan-hubunganmu yang telah rusak dengan orang-orang di sekitarmu, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Dan apapun yang sedang kau kerjakan hari-hari ini, biarlah Tuhan buat berhasil. In the name of Jesus. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah hidupmu dengan berkat-berkat jasmani, terlebih dengan berkat-berkat
rohani dalam setiap kehidupan kalian semua. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu, puji Tuhan, selesai sudah ya Bapak Ibu Saudari pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Berapa banyak yang terberkati? Yang terberkati saudara bisa tulis di dalam kolom komentar. Saudara, kalau firman Tuhan yang kalian dengar setiap harinya memberkati, dan saudara, oh mungkin ini bagus nih buat orang ini bagus buat keluarga ini, buat anakku ini, buat istriku ini, buat suamiku ini bagus nih. Nah saudara bisa japri kepada mereka. Ya, nanti saudara lihat di YouTube saya pembelajaran-pembelajaran itu, mana tema-tema yang memberkati hidupmu, saudara juga bisa bagikan kepada anak-anakmu, ya, kepada setiap teman-temanmu mungkin yang ada di luar negeri, mungkin juga yang ada di luar kota dimanapun mereka berada, bagikan kepada mereka semua. Ya Bapak Ibu Saudari, supaya mereka juga dikuatkan. Ya, banyak juga orang Kristen kan jadi-jadian. Ya Bapak Ibu Saudari, artinya hanya KTP saja. Ya, dan kita rindu supaya mereka semua menjadi orang-orang Kristen yang serius di dalam Tuhan tentunya. Saudara yang terberkati, jangan lupa saudara bisa tulis di dalam kolom komentar, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih buat dukungan-dukungan yang tulus yang saudara berikan selalu lewat pekerjaan Tuhan. Terima kasih tap-tap layarnya, terima kasih komentarnya, terima kasih gift yang saudara sudah terbangkan lewat TikTok maupun YouTube. Ya Bapak Ibu Saudari, terima kasih buat dukungan-dukungan persembahan yang saudara selalu berikan setiap harinya. Terima kasih Bapak Ibu Saudari. Terima kasih buat dukungan-dukungan persembahan yang saudara berikan lewat periode waktu per minggu ya, atau per beberapa hari, ada yang mungkin setiap bulan. Terima kasih buat setiap dukungan-dukungan persembahan yang saudara berikan lewat pekerjaan Tuhan, khususnya lewat channel Pastor Deso. Bapak Ibu, mari terus dukung pekerjaan Tuhan melalui pemberian-pemberian terbaik kita semua, tentunya lewat channel ini. Di channel ini ada 3 jenis persembahan. Yang pertama, persembahan syukur hari ini. Inilah bentuk ungkapan kasih kita, tanda cinta kita atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupanmu, khususnya hari ini. Maka kita memberikan persembahan hari ini, ya. Jadi itu persembahan yang pertama, persembahan syukur hari ini. Yang kedua adalah persembahan milik Tuhan atau persepuluhan. Saudara, kita belajar mengembalikan milik Tuhan dengan hati yang tulus, tentunya lewat pelayanan di channel Pastor Deso. Ingat, komando pertama kita adalah Roh Kudus. Maka ketika Roh Kudus memberikan Bapak Ibu Saudari hati kedamaian untuk saudara memberi, mengembalikan milik Tuhan, saudara bisa menggunakan kata 1/10 ya Bapak Ibu Saudari, atau 1/7 ya, atau per 7, per 12, per 5, per 13, per 5, atau per 20 ya, bisa menggunakan kata itu. Apa yang Roh Kudus taruh di dalam hatimu, kembalikanlah milik Tuhan. Saudara belajar mengembalikan milik Tuhan dengan hati yang setia. Inilah bentuk ketaatan kita dan rasa syukur untuk mengembalikan milik Tuhan dengan hati yang tulus. Biasanya ini dari setiap pekerjaan, dari gaji, dari omset dan lain sebagainya. Saudara bisa Bapak Ibu Saudari belajar mengembalikan milik Tuhan atau persepuluhan tadi ya. Ini berbeda dari persembahan syukur hari ini. Dan yang ketiga, saudara, jenis ya persembahan yang ketiga di channel Pastor Deso adalah persembahan misi. Ini khusus untuk pembangunan gedung gereja, pembelian lahan gereja lewat channel Pastor Deso. Ya, doakan Bapak Ibu Saudari sehingga ada gereja yang kita bisa bangun bersama-sama di dalam rumah Tuhan, khususnya di channel Pastor Deso, dan untuk pembukaan sekolah TK. Ya Bapak Ibu Saudari, doakan ya Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan, dukunglah mimpi besar kami untuk membangun rumah Tuhan dan mencetak generasi cerdas tentunya melalui sebuah sekolah. Bapak Ibu Saudari, kita mulai dari TK, nanti kalau Tuhan izinkan dari SD sampai SMP dan seterusnya. Ya, dukunglah mimpi besar kami dengan tulus tentunya. Itulah 3 jenis persembahan. Dan bagi saudara yang rindu memberikan persembahan itu, saudara, saya memberikan 3 tips. Yang pertama, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dengarlah komando daripada Roh Kudus. Ya, kalau saudara tidak mendengar komando dari Roh Kudus untuk memberi ke channel ini, saudara tidak usah memberi. Tetapi kalau Roh Kudus sudah menggerakkan hatimu untuk memberi, dukunglah dengan tulus, dukunglah dengan setia. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita terberkati setiap hari di channel Pastor Deso, makanya kita memberi. Ya Bapak Ibu Saudari lewat persembahan. Dan yang ketiga, saudara sedang berlatih bermurah hati, sehingga spirit pelit Bapak Ibu Saudari mengumpulkan harta bagi diri sendiri, itu benar-benar menjauh dari setiap kehidupan kita semua dengan kita belajar bermurah hati. Saya tidak pernah takut, saya tidak pernah malu
untuk menyampaikan hal ini. Karena itulah tugas kami, hamba-hamba Tuhan, untuk mengingatkan setiap umat Tuhan, untuk Bapak Ibu Saudari mendukung segala pekerjaan Tuhan ya dalam setiap kehidupan kalian semua. Dan saya memberikan tips-tips itu ya Bapak Ibu Saudari ketika kalian mau mendukung pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso. Saudara bisa memberikannya lewat rekening BCA atas nama istri saya Angelin Magdalena. Itu semua ada saya sematkan di bio profil TikTok saya atau di profil TikTok ya, semua nomor BCA-nya semua lengkap di sana. Dan semua sosial busnya bagi orang-orang di luar negeri ya, atau saudara mau menggunakan metode yang ketiga silahkan Bapak Ibu Saudari. Tapi kalau di kami ada dua metode, pakai BCA atau pakai socialbus.com Bapak Ibu Saudari, karena lebih memudahkan. Tapi ada juga yang mengkontak kami Bapak Ibu Saudari lalu kemudian meminta nomor dana istri saya Ibu Gembala. Ada juga yang dari luar negeri meminta nomor dana istri saya ya Bapak Ibu Saudari untuk memberikan persembahan. Nah silakan saudara bisa memberikan sesuai dengan metode yang nyaman dalam setiap hidup saudara, yang saudara tahu ya Bapak Ibu Saudari metodenya itu. Terima kasih buat sekali lagi dukungan-dukungan Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saudara ya, saya percaya dalam setiap kehidupan kita semua, biarlah lewat setiap pelayanan ini, ingat ya ada program kita setiap pagi jam 7.30, 7.15, 7.30 ya Bapak Ibu Saudari, sekitar jam itu. Daily refresh dan reset seperti ini setiap harinya, Senin sampai Sabtu. Minggunya kita ibadah jam 7 pagi ya di channel Pastor Deso ini. Ya, jadi awali pagi saudara setiap hari dengan hikmat, dengan pesan-pesan Tuhan yang selalu baru bagi keluargamu, supaya kalian dikuatkan selalu setiap harinya. Tentunya saya percaya hadirat Tuhan itulah yang menyegarkan, menyehatkan, memulihkan setiap hidup kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari, untuk sore atau malam hari, untuk saat ini saya meminta maaf karena saya masih belum bisa untuk live di sore atau malam hari. Saya hanya bisa untuk live di pagi hari. Jadi Bapak Ibu Saudari, itulah waktu yang hari-hari ini saya miliki untuk saya bisa berbagi berkat Bapak Ibu Saudari, share gospel ya, share penginjilan ya, bermisi untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah tentunya pergumulan-pergumulan ataupun tanggung jawab yang harus juga saya kerjakan dalam setiap kehidupan saya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Jadi ayo setialah dukung selalu channel ini ya dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Terima kasih. Live Pastor Deso sekali lagi ada di TikTok, ada juga di YouTube ya. Dua platform ini ya Bapak Ibu Saudari. Kalau saudara mau belajar seri-seri pengajaran ya Bapak Ibu Saudari lewat channel Pastor Deso, saudara bisa tonton seri-seri pengajaran saya yang saya sudah tampilkan selalu di YouTube Bapak Ibu Saudari. Tontonlah di sana dan bagikan kepada orang-orang yang kalian rindukan untuk mendengar firman Tuhan itu ya. Jadi saudara bisa tonton setiap seri-seri pengajaran yang telah saya sampaikan setiap harinya di channel Pastor Deso. Kalau di YouTube Bapak Ibu Saudari, saya hanya tampilkan khotbahnya saja, nggak pujian penyembahannya ya yang saya tampilkan. Tapi khotbahnya saja yang saya tampilkan sampai doa berkat atau sampai tutup Bapak Ibu Saudari. Ya, tetapi kalau di TikTok seperti ini live dan di YouTube semua lengkap Bapak Ibu Saudari dari awal, pertengahan sampai akhir, sehingga saudara terberkati secara lengkap ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, itu saja yang saya bisa sampaikan. Tetapi kalau saudara tidak bisa hari itu untuk mengikuti ya tidak apa-apa ya Bapak Ibu Saudari. Tapi tontonlah siang harinya atau sore hari, malam hari siaran tundanya atau besoknya. Tontonlah ya seri-seri pengajaran yang saya sampaikan setiap harinya. Saudara terima kasih sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ya bisa masuk ke grup WA Pastor Deso Home. Ya Bapak Ibu Saudari, grupnya itu gratis. Kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Saudara bisa catat nomornya di 0851 7529 2029. Atau nomor itu juga ada di biasanya akhir-akhir video YouTube saya. Saudara pokoknya kalau nonton YouTube saya, saudara play di akhir waktunya di jam terakhirnya. Nah nanti biasanya saya tampilkan tuh. Bukan saya tampilkan, saya bicarakan, saya ngomong. Ya Bapak Ibu Saudari, nomor WA saya. Nanti setelah saudara sudah catat nomor itu, saudara bisa WA kepada saya, lalu kemudian saudara sebutkan nama saudara, kota saudara, pokok-pokok doanya apa. Ya Bapak Ibu Saudari yang mau didoakan. Lalu kemudian saudara tuliskan juga, Pastor masukkan ya ke grup WA Pastor Deso Home. Ya Bapak Ibu Saudari. Bagi yang sakit juga boleh silakan tulis. Saudara percayalah bahwa setiap doa-doa atau pokok-pokok doamu, kami doakan bukan hanya live saja seperti ini, tetapi setiap hari saya bersama istri saya belajar mendoakan setiap apa yang sedang saudara gumulkan ya. Bu Ira Mesak, Bu Yana Yahya, ya semua kita Bapak Ibu Saudari, Bu Agnes Simba, ya semua Bapak Ibu Saudari
dimanapun kalian berada. Tentunya buat kalian semua. Ya Bapak Ibu Saudari yang terberkati lewat pelayanan Pastor Deso setiap harinya. Yang tidak terberkati nggak apa-apa ya Pak Bu. Kalau ada yang kontra-kontra jangan kalian balas-balas. Ya nggak usah dibalas-balas yang kontra-kontra. Biasa saja Pak Bu. Hidup itu berdinamika. Ada yang setuju, ada yang pro, ada juga yang kontra. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Kalau misalkan ya Bapak Ibu Saudari pendeta kebanyakan puasa juga ada yang kontra. Pendeta kok kurus, harusnya pendeta itu diberkati gitu ya Bapak Ibu Saudari. Tapi juga ada Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, wah pendeta kok gendut, gemuk, wah pasti ini nggak pernah puasa. Ada saja yang dikeker-keker gitu Bapak Ibu Saudari ya. Nomornya diulang, ya Bu Monik ya. Nomornya catat baik-baik, 0851 7529 2029. Ya catat ya Bapak Ibu Saudari, nanti saya akan masukkan, atau saudara bisa message inbox di saya, Pastor bisa inbox saja di TikTok saya ya, kalau memang saudara mau tahu nomor saya Bapak Ibu Saudari dan mau lengkap untuk mendukung pelayanan channel Pastor Deso, bisa inbox atau message di TikTok juga bisa. Tapi kalau lebih bagusnya tadi dicatat langsung japri kepada saya atau Ibu Gembala nanti. Oke, itu saja. Terima kasih Bapak Ibu Saudari, terima kasih dimanapun kalian berada. Saya mohon undur diri Bapak Ibu Saudari. Ya kalau memang kita lama seperti ini nggak terasa ya Bapak Ibu Saudari. Saya ini kalau membagikan firman Tuhan itu nggak terasa waktunya itu tiba-tiba udah selesai. Tiba-tiba kalau misalnya di gereja kita mulai jam 11, jam 12 kurang, udah jam 12 kurang saya padahal materinya belum tersampaikan semua. Tetapi saya berusaha untuk sesuai dengan waktu yang dipercayakan ya Bapak Ibu Saudari. Tapi karena ini di channel Pastor Deso, maka saya bebas Bapak Ibu Saudari. Ya saudara yang terberkati silakan saudara tinggal, yang terberkati saudara yang tidak terberkati atau ada kesibukan lain pun tidak apa-apa ya Bapak Ibu Saudari. Puji Tuhan, itu saja saudara, saya mohon undur diri. Salam dari Pastor Deso buat kalian semua, salam dari saya. Saya sendiri bernama John Chris Yombing. Bapak Ibu Saudari, Tuhan memberkati teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Jadi kalau nanti kita bertemu, saudara bisa panggil nama saya tadi ya, Pendeta John Chris Yombing ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi nama pelayanan kami adalah di channel ini namanya Pastor Deso, artinya seorang gembala yang sederhana. Kita rindu Bapak Ibu Saudari bahwa di dalam kesederhanaan kita saja pun kita bisa menjadi berkat buat banyak orang ya dalam setiap kehidupan kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Salam dari saya, Pastor Deso, bersih jiwa menyegarkan. Dari kota Depok, Jawa Barat. God bless you. Bye-bye. Buat kita semua, semangat selalu di hari Selasa ini.